Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardi Iqbal Fauzi dan ini rekan saya Ilham Alfiatma. Di sini kami akan membahas mengenai penyakit kerja dan kecelakaan kerja. Video ini kami buat demi memenuhi tugas K3 yang diampu oleh Ibu Insinyur Amalia STMT. Selamat menyaksikan. Nah, baik, ini adalah video kami, video K3 tentang penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja di bidang konstruksi. Izinkan kami memperkenalkan diri lagi. Saya Ardi Iqbal Fauzi dengan NIM E12 2019 01354 dan rekan saya. Saya Ilham Alfiatma E12 2019 01388. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ilham, saya persilahkan. Baik, penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Nah, berikut adalah ilustrasi dari kecelakaan kerja pada bidang konstruksi. Nah, baik, di sini adalah penyakit akibat kerja pada konstruksi bangunan, di mana pekerjaan konstruksi itu pekerjaan yang sangat memiliki potensi bahaya yang tinggi, sehingga perlu adanya perlindungan keselamatan kerja kepada seluruh pekerja agar selamat dan aman, safety. Baik, selanjutnya. Nah, faktor-faktor apa sih yang meningkatkan risiko kesehatan pekerja konstruksi, seperti faktor lingkungan, kayak kondisi lokasi kerjaan terus berubah, pergantian pekerja, atau pajanan bahaya kesehatan, baik dari pekerjaan mereka sendiri maupun dari aktivitas di sekitarnya. Keragaman aktivitas kerja yang terjadi secara bersamaan dan hubungan kerjaan terus-menerus berubah dengan kelompok kerja lain. Inilah faktor-faktor yang meningkatkan risiko kesehatan pekerja. Nah, berdasarkan data statistik penyakit akibat kerja pada sektor konstruksi di Great Britain tahun 2020, ada banyak kasus penyakit akibat kerja seperti gangguan otot tulang rangka, atau kasus yang terbanyak seperti stres, depresi, atau kecemasan, dan kategori lainnya. Nah, berikut adalah statistik dari penyakit akibat kerja di sektor konstruksi Great Britain 2020. Nah, di sini dijelaskan bahwa asma akibat kerja, penyakit tersebut seperti dermatitis, kontak, dan kanker akibat kerja. Berikutnya. Di sini bagaimana sih pengendaliannya? Bahaya kesehatan kerja harus dikelola dengan baik agar perlindungan kesehatan pekerja dapat dipastikan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah. Nah, prinsip umum pencegahan yang harus dilakukan adalah: pertama, hindari atau eliminasi risiko jika memungkinkan; kedua, evaluasi risiko-risiko yang tidak bisa dihindari; dan ketiga, lakukan tindakan-tindakan pengendalian efektif. Nah, terus strategi manajemen kesehatan kerja. Yang pertama, kajian risiko kesehatan kerja atau sering disebut dengan health risk assessment, seperti dapat untuk mengidentifikasi bahaya kerja dan dampak kesehatannya, tingkat risikonya, serta tindakan pengendalian yang harus dilaksanakan. Baik, setelah tadi masuk di penyakit akibat kerja, sekarang kita masuk di kecelakaan kerja di bidang konstruksi. Ada apa aja sih? Nah, untuk kecelakaan kerja pada konstruksi, bidang konstruksi itu masih menjadi peringkat pertama pekerjaan yang paling berbahaya dan juga menjadi penyumbang tingginya kecelakaan kerja tidak hanya di Indonesia melainkan di seluruh dunia. Jadi bidang konstruksi itu masih banyak peringkat pertama bahayanya. Ya. Nah, faktor-faktor apa aja sih
yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja itu, secara umum kecelakaan kerja ini disebabkan karena dua hal, ada unsafe condition dan unsafe action. Nah, untuk unsafe condition sendiri merupakan kondisi di mana adanya ketidaklayakan dan ketidakrapihan tempat kerja serta kondisi alat pelindung diri atau APD yang tidak layak serta sistem peringatan yang tidak memadai. Nah, untuk unsafe action sendiri dapat terjadi karena posisi kerja yang berbahaya, menjalankan mesin berkecepatan yang berbahaya, maupun mengangkat dengan cara yang salah. Nah, di sini tertera apa aja sih risiko kecelakaan kerja di bidang konstruksi, di mana akan saya contohkan saja seperti kemungkinan jatuh dari ketinggian, kemungkinan terinjak, kejatuhan barang dari arah atas. Jadi ini adalah faktor-faktor yang bisa teman-teman lihat sendiri, ada 8 dan masih banyak lagi. Mungkin ini risikonya yang bisa kalian hindari. Nah, ini ada akibat buruk mengabaikan aspek K3, di mana jika kita mengabaikan K3 itu bisa berbahaya. Ada contoh-contohnya yang real di Indonesia seperti satu, jatuhnya launching girder ketika pengerjaan proyek double track atau DDT yang berlokasi di Jatinegara, Jakarta Timur. Pada kecelakaan ini terdapat 4 pekerja yang tewas. Nah, ini bahayanya mengabaikan K3, teman-teman. Jadi, ini salah satu yang kami ambil contoh di Indonesia. Jadi, inilah akibat buruk mengabaikan K3. Jadi kita harus menempel seperti poster gitu di tiap-tiap konstruksi agar tidak terjadi ini. Iya benar. Nah, di sini ada penyebab kecelakaan dalam bidang konstruksi. Nah, tadi kan udah disebutkan ada faktor-faktor, ada jika kita mengabaikan. Nah, ini juga salah satu penyebab kecelakaan pada bidang konstruksi yang diantaranya ada kelalaian manusia atau human error, yang mana hal ini disebabkan karena minimnya pekerja yang mendapat sertifikasi K3. Jadi faktor manusia juga penting dan juga sertifikasi itu sangat penting agar terciptanya keamanan dalam lingkungan kerja. Nah, ini juga untuk contoh-contoh lainnya bisa teman-teman baca sendiri. Seperti ini aja penyebabnya yang bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, ini ada kami memberikan tips untuk konstruksi untuk mencegah kecelakaan kerja. Seperti yang tadi itu, agar tidak terjadi, maka harus dilakukan. 1, menugaskan personel khusus yang bertanggung jawab kepada manajemen kecelakaan, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, serta kebersihan lingkungan kerja. 2, seperti memasang rambu-rambu peringatan, dan lain sebagainya yang bisa membuat konstruksi itu lebih aman dan tidak terjadinya kecelakaan. Bisa teman-teman melihatnya sendiri, seperti memberikan safety shoes dan lain sebagainya. Nah, berikut presentasi dari kami tentang K3. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.